paskanlah roh pewahyuan dan pengertian. Jadi memang kita perlu roh pengetahuan, roh pewahyuan dan roh hikmat daripada Tuhan untuk membuat kita mengerti kenapa Tuhan kasih Yesaya 41. Karena Yesaya 41 itu kalau orang yang membaca Alkitab secara letterlock, banyak itu para ahli-ahli teologi ya gitu ya, yang menyerang orang-orang seperti saya. Dia bilangnya, oh ini sudah terjadi bu, Yesus sudah terjadi, sudah nggak ada nabi lagi, Yesus ini. Jadi mereka tuh bersifat letterlock. Nah orang-orang yang seperti ini, mereka nggak berhubungan dalam dengan Tuhan. Mereka tuh cuma menganggap Alkitab itu sebagai pengetahuan. Mereka menganggap sebagai Alkitab itu cuma sebagai pengetahuan yang harus saya tahu dan saya jalani. Tidak, saudara-saudara. Alkitab itu lebih dalam dari yang kita pikir. Makanya sejauh langit dan bumi, demikian dalamnya Tuhan itu pengetahuannya, tidak terjangkau. Karena pengetahuannya tidak terjangkau oleh pikiran kita, itu sebabnya kita memerlukan yang namanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan memberitahukan kita hal-hal yang rahasia. Dan rahasia itu tidak untuk semua orang. Rahasia adalah untuk orang-orang yang bisa dipercayakan dengan rahasia tersebut. Amin. Makanya yang namanya nabi, panggilan nabi itu bukan untuk semua orang, bukan untuk semua orang Kristen. Buah sulung gitu ya, bukan buah sulung, hak sulung atau anak sulung itu kan di dalam satu rumah cuma ada yang namanya satu anak sulung. Bukan semuanya anak yang lahir di dalam rumah itu anak sulung. Sama halnya di dalam rumah tangga Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Tidak semua orang Kristen, tidak semua anggota jemaat gereja, tidak semua orang yang berseru Tuhan, mereka adalah anak sulung. Atau mereka adalah orang-orang yang dipanggil jadi nabi. Tidak. Ada mereka anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Kira-kira seperti itulah saudara-saudara. Jadi yang fivefold ministers, yang 5 jawatan ini, mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan sebagai anak sulung. Boleh dikatakan ya sebagai anak sulung. Ini adalah hanya terjemahan saya saudara-saudara, karena mereka ini adalah menjadi pemimpin-pemimpin yang akan mengajarkan jemaat-jemaat bagaimana untuk mengenal Tuhan atau berjalan dalam iman, memperlengkapi umat Tuhan menjadi Kristen yang efektif. Saya harap ini bisa menjawab ya Bu ya. Hana Maria Hutasoid, betul kesaksian evangelis Daud Tony juga agar jemaat Tuhan beli tanah terus tanam buat buah-buahan dan sayur. Amin. Saya sudah dengar berita beliau dan saya bisa confirm bahwa dia memiliki panggilan kenabian daripada Tuhan. Biasanya seorang nabi mengenal nabi, saudara-saudara. Panji, nanti saya buka ya Pak Panji YouTube-nya. Pak Ari Meko. Shalom, Ana Maria Tasoid, betul gereja harus bisa jadi terang membantu fakir miskin, tidak hanya sibuk merayakan perayaan-perayaan. Itulah kasih yang sesungguhnya. Orang kaya harus mau membantu yang miskin, yang kelaparan. Amin, amin, betul, betul. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Maria, bagaimana cara punya bisnis untuk mengelola dunia ini? Ini topiknya lain lagi, nanti panjang lagi ceritanya. Ada khusus karena saya punya bisnis namanya Hana Hudson Enterprise. Hana Hudson Enterprise itu tugasnya khusus untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan di dalam bisnis pertumbuhan pribadi. Karena saya adalah motivational certificate atau leadership trainer bersertifikasi dari John Maxwell. Kalau saudara tahu, pernah dengar Google John Maxwell Company, gitu ya. Dia itu adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki perusahaan kepemimpinan yang mensertifikasi para pemimpin-pemimpin di dunia. Kalau kita ikut program mereka, kalau tidak salah untuk ikut disertifikasi sebagai trainer ya, sebagai trainer dalam hal kepemimpinan. Kalau tidak salah kita harus bayar $5.000. Dulu saya bayar cash $5.000 waktu saya di Indonesia. Jadi saya dapat sertifikasi dan sekarang saya menjadi mentor. Dan keistimewaan menjadi mentor itu saya bisa mementor orang atau merekrut orang-orang untuk bisa menjadi ikut John Maxwell atau bisa ikut dalam Hana Hudson Enterprise. Yang berikutnya yang akan saya rindu, yang saya lakukan adalah membuka sekolah kepemimpinan online. Begitu ya, begitu sekolah kenabian selesai, gratis untuk anak-anak Tuhan. Tapi untuk sekolah bisnis, memang ini bisnis saya, sekolah kepemimpinan, coach gitu. Memang tugas saya itu adalah coach
dalam bisnis. Jadi topiknya suatu saat nanti. Jadi saudara bisa lihat Hannah Hudson Leadership Training and Consulting, itu adalah bisnis saya, dan khusus untuk bisnis consulting yang khusus untuk anak-anak Tuhan, itu ada namanya Kingdom Purpose Leadership Training and Consulting. Jadi sekolah kenabian dan sekolah kenabian dan sekolah doa itu adanya di dalam Kingdom, disponsori oleh Kingdom Purpose Leadership Training, saudara-saudara, untuk mentraining pemimpin-pemimpin anak-anak Tuhan yang memang khusus untuk pelayanan, yang memang bukan untuk diperjualbelikan gitu ya saudara-saudara. Jadi saya bedakan antara pelayanan untuk anak-anak Tuhan, untuk pelayanan, dan khusus untuk bisnis. Jadi ada Kingdom Purpose Leadership Training and Consulting, page-nya saudara bisa lihat, bisa like, dan juga ada Hannah Hudson Leadership Training and Consulting. Nah, dari Hannah Hudson Leadership Training and Consulting memperlengkapi anak-anak Tuhan, lagi-lagi targetnya memang anak-anak Tuhan gitu, tapi topiknya beda. Jadi memang saya mensertifikasi untuk teman-teman yang mau jadi motivator, menjadi motivational speaker, yang mau menjadi trainer dalam kepemimpinan, bisa disertifikasi oleh Hannah Hudson Leadership Training and Consulting. Jadi saudara bisa kasih inbox ke sana kalau mau menjadi murid dari sana. Oke ya Ibu Ana Maria. Ana Maria lagi, coba agak lebih tenang sis, jangan cepat-cepat ngomongnya, capek dengarnya, bener ya. Soalnya waktunya ini kalau lagi semangat begitulah Ibu ya. Nanti diulang-ulang lagi ya Bu ya. Ngomongnya kurang tenang Bu, jadinya nggak jelas dan nggak sampai dimengerti. Aduh, minta maaf ya. Mudah-mudahan nanti akan lebih baik lagi saudara-saudara. Lukas Max Christian, dengerin aja Ana Maria, jangan ngomel-ngomel. aduh, Lukas Max Christian, iya Kak. Leonardo, Pretiso itu tetangga saya yang di depan sana itu loh saudara-saudara, yang menjadi teman dalam Tuhan. Amin. Jack, Randa, halo Jack, Dewi, Eka, amin. Tuhan berkati Bu Hana, amin. Lukas Max, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus memberkati Ibu Hana Hudson dan keluarganya, amin. Terima kasih. Sis, sukunya suku apa? Batak bukan? Iya, saya suku Batak Ibu, tapi saya keturunan Chinese juga. Jadi mama kandung saya adalah keturunan Sunan Gunung Jati. Kakek saya, kakek dari mama adalah orang Chinese, dari perantauan Chinese. Dulu kakek saya punya visi 111. Jadi visinya itu satu kota satu istri. Nah, salah satu istrinya itu adalah nenek saya. Nah, nenek saya ini adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati, saudara-saudara. Nah, Sunan Gunung Jati itu adalah nenek moyang saya. Dari Muslim kan beliau kan. Jadi keluarga ibu kandung saya itu masih Muslim. Mereka tinggal di Padang. Tapi nenek saya dulu tinggal di Palembang, jadi antara Palembang dan Padang itu adalah merupakan bagian daripada darah saya. Dan Sunda juga, Sunda karena mereka dari Sunda dari apa ya, dari Ciracas atau dari Sunan Gunung Jati di mana ya? Saya kurang tahu. Nah, Sunan Gunung Jati itu keturunannya Muhammad, saudara-saudara. Jadi ini keturunan dari sekitar itulah, saudara-saudara. Jadi nggak heran ada kayak karunia-karunianya begitu juga ya saudara-saudara, karunia-karunia itu nabi dari tetangga kita gitu loh. Salam kenal dari Jakarta, shalom, shalom. Pipi, shalom Bu Hana. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, silakan Pipi, apa yang ditanyakan? Si Marmata angkanya 10. Aduh, amin Pak. Ini kayak lagi mau matematika ini. Semangat terus untuk melayani Bu. Tuhan Yesus memberkati Bu Hana, amin. Amin. Salam kenal. Salam kenal Ibu Ana Maria. Tadi udah banyak ngomong, baru salam kenalnya di sini ya. Salam kenal ya sih, saya Ana Maria dari Indonesia. Baik, salam kenal juga Ibu Ana Maria. Angela Angel, saya sangat terberkati dengan kesaksian Kak Hana mengenai agenda Tuhan. Salam kenal dengan saya dari Indonesia, Depok. Salam kenal sister, Tuhan memberkati. Samuel Basri, pandangan saya kalau COVID-19 murni pekerjaan setan, tentu otoritas yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya dan hambanya mampu menghentikannya. KKR kesembuhan, KKR
Mata saya kurang ini nih. KKR kesembuhan ilahi diperlukan di mana-mana. Tapi bila oleh kedaulatan Tuhan COVID-19 diizinkan Tuhan melanda dunia, cara menghentikannya hanya dengan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, bertobat, dan menunggu waktunya Tuhan genap. KKR pertobatan menjadi urgen dan utama dilakukan bagi setiap orang, keluarga, pemimpin, bangsa. 2 Tawarik 7. Amin, saya setuju sekali. Jadi sebenarnya begini, kalau soal kita berbicara mengenai COVID-19 gitu ya, setan atau bukan gitu ya. Kan orang lagi pro kontra ini dalam memandang COVID-19. Bagi saya baru baca Alkitab di beberapa tadi malam, di mana di Alkitab itu dikatakan di Amos 3 ayat 7 atau di Amos deh, pokoknya saudara baca Amos satu hari itu, di situ dikatakan di mana Tuhan itu berkuasa. Oh sebentar, di dalam di dalam ini juga tadi pagi saya baca, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ingat, ketika saya baca itu, Tuhan berkata segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tidak ada sesuatu yang dijadikan yang tidak di dalam Dia. Jadi saudara-saudara, termasuk Tuhan bilang termasuk COVID-19. Jadi COVID-19 itu saudara-saudara termasuk dijadikan oleh Tuhan. Artinya saudara-saudara, COVID-19 itu mau jahat, mau apapun itu saudara, dia bentuknya nggak kayak setan saudara. Dia bentuknya seperti yang kita lihat itu, bentuknya seperti itu. Nah dia itu merupakan benda, tapi Tuhan memberikan kuasa kepada virus itu untuk seperti kayak belalang ya. Kayak belalang itu kan bukan setan toh, dia sebenarnya belalang itu adalah ya hewan, tapi diciptakan dan dijadikan oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau kita betul-betul percaya kepada firman Tuhan, kita harus total percaya kepada firmannya yang kecil-kecil gitu, yang detail gitu ya. Harus di situ dasarnya, fondasinya untuk kita bisa mengerti perkara yang besar atau hal yang besar. Jadi bagi saya, saudara, saya nggak peduli itu COVID-19 dibuat setan atau dibuat Tuhan, yang saya tahu Tuhan pakai itu. Itu aja. Tuhan berkuasa atas itu. Yang saya tahu setan itu, yang saya tahu COVID-19 itu mau dibentuk oleh manusia atau dibentuk di laboratorium oleh Cina, dimodifikasi dan jadi COVID-19. Yang saya tahu Tuhan ada di situ. Tuhan mengizinkan itu terjadi dan Tuhan akan pakai itu, saudara-saudara. Karena apa? Kalau kita lihat di Alkitab, sampar itu awal mulai dari mana? Ini kan sampar, saudara-saudara. Nah, Tuhan memang sudah berikan kepada manusia untuk memang menguasai bumi. Jadi memang nggak salah, nggak heran kalau orang jahat pun, saudara, bisa membuat sesuatu, bisa menciptakan sesuatu yang jahat atau sesuatu yang untuk maksud yang jahat, saudara-saudara. Kayak cloning itu kan ide ininya manusia, hewan aja bisa di-cloning gitu kan ya. Nah, mereka ingin mencoba manusia untuk di-cloning lagi. Hal-hal seperti ini bisa terjadi, kita tidak heran. Karena apa? Tuhan telah memberikan kuasa kepada dunia untuk menciptakan, untuk melakukan sesuatu, saudara-saudara. Tapi, saudara-saudara, apapun itu yang dilakukan, baik itu di bawah kuasa setan, baik itu di bawah kuasa Tuhan, Tuhan berkuasa. Jadi saudara-saudara, kita nggak usah ribut mengenai masalah hal yang kecilnya, tapi kita mari cari kehendak Tuhannya. Apa kehendak dan isi hati Tuhan untuk masalah ini. Amin. Julio, hello, selamat pagi Bu Hana, amin, salam kenal ya. Saya Joy dan dari Timor Leste. Salam hangat untuk Ibu Hana. Tuhan memberkati sekeluarga. Salam Pak Julio. Tuhan memberkati. Biji yang baik maksudnya ambil dari buahnya atau beli. Oke. Jadi biji yang baik itu maksudnya Pak, biji yang belum dimodifikasi. Kalau Bapak mau pergi kalau Bapak mau pergi beli biji ke tempat pertanian, tinggal bilang yang non GMO, yang non modificate, pokoknya GMO non GMO, no GMO gitu ya, no GMO kalau bahasa Indonesianya itu. Saudara-saudara, jadi kalau yang non GMO itu, kalau misalnya biji yang asli gitu loh, yang belum dimodifikasi gitu loh. Kebanyakan jagung yang sekarang itu sudah dimodifikasi, kacang kedelai sudah dimodifikasi, karena yang memiliki, yang menguasai semuanya itu adalah perusahaan besar namanya Monsanto. Nah, visi daripada Monsanto ini
untuk menguasai segala pertanian yang ada di bumi, saudara-saudara, cara mereka mematikan biji-biji petani yang asli. Jadi itulah yang menjadi tangisan para petani di mana-mana di dunia saat ini. Karena apa, saudara-saudara? Ketika tetangga petani, misalnya ya petani tetangga begitu, mereka punya biji GMO, biji GMO yang sudah dimodifikasi. Lalu kita punya biji non GMO yang masih asli original gitu loh, yang dari kita tanam sendiri dari semula, bukan beli dari petani yang udah dimodifikasi gitu ya. Nah, ketika ada angin gitu ya, angin datang, panen terjadi, saudara, itu serbuk-serbuk yang daripada petani tetangga yang dari biji GMO itu bisa terbang ke pertanian kita, ke tanah kita, dan mematikan biji asli yang kita miliki. Sehingga rusaklah pertanian kita, rusaklah ya, perkebunan kita atau tumbuh-tumbuhan kita. Tahu-tahu tahun berikutnya nggak bisa numbuh-numbuh lagi, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu dari GMO itu tadi, saudara-saudara, dari tetangga. Nah, ini menjadi tangisan besar para petani-petani di seluruh dunia saat ini. Makanya itulah menjadi salah satu kerinduan saya. Kenapa saya mau sekarang ini Tuhan bilang tuh masuk berbicara kepada para orang-orang di luar, orang-orang bisnismen, yaitu supaya bisa bicara kepada orang-orang itu, saudara-saudara, bahwa keberhasilan mereka bukan tergantung kepada hasil-hasil mereka, tapi tergantung kepada apakah mereka mematikan biji original, mematikan produksi asli yang memang Tuhan ciptakan, saudara-saudara. Nah, ini nggak mau panjang-panjang ke sana, nanti lagi. Oke ya Pak ya, jadi biji yang baik maksudnya biji asli Pak, yang misal kalau biji asli itu misalnya saya nanam jagung biji asli nih ya, bertumbuh kan, jagungnya numbuh toh, jagungnya numbuh. Nah, jagung ini bisa saya keringkan untuk tahun berikutnya, jadi saya taburin lagi dan menjadi benih lagi. Tapi kalau saya menanam jagung yang dari GMO yang sudah dimodifikasi, saya nggak bisa lagi tanam. Saya harus bergantung kepada perusahaan, beli terus. Nah, ketergantungan kan untuk beli lagi. Padahal kan kita sudah ada jagungnya, tapi karena jagungnya sudah dimatikan biji aslinya, maka dia tidak jadi mandul gitu loh ceritanya, Bu. Jadi mesti dikasih biji yang punya tumbuhan, yang punya rahim baru. Horas Hutasoid Saiken. Horas, Ibu. Lisa Mulyana, yesterday I got God message from you and I have perjamuan kudus. Haruskah everyday? Sampai kapan? Kemarin adalah perjamuan yang terakhir makan roti tidak beragi, mulai daripada tanggal 8 sampai tanggal 16. Jadi tanggal 16 saya adalah kemarin, tadi malam kita selesai. Nah, setelah itu ini adalah kita menghitung Omer. Katanya kalau menurut Alkitab, kita lagi menanti yang namanya masa-masa penebusan. Jadi bulan Mei ini ada banyak, saudara-saudara, perayaan-perayaan yang daripada Tuhan yang sangat penting. Itu sebabnya kita mari berjaga dengan Tuhan, karena ada hal-hal perkara yang besar yang Tuhan mau lakukan di bulan Mei. Tapi saat ini saya tidak membahas itu dulu ya, saudara-saudara. Nanti saya kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Salina, Shalom Bu, di manakah Ibu melayani? Saya pelayanan saat ini di Amerika, di rumah saya. Saya punya yang namanya gereja rumah dan juga punya kumpulan para nabi-nabi. Kumpulan para nabi-nabi itu di mana saya memberikan kayak semacam mementor atau mengencourage mereka. Mereka ini sudah orang-orang tua, Bu, jadi bukan anak-anak muda. Mereka ini adalah sudah orang-orang tua, tapi mereka masih mau belajar. Jadi memang ini pelayanan utama saya, yaitu mementor para nabi-nabi. Dan saya seorang pendoa syafaat, dan saya seorang penyanyi. Pelayanan saya juga, saya seorang penyanyi, artis Kristen internasional, nggak cuma untuk di Indonesia tapi di sini juga di Amerika. Saya mengeluarkan dua album Inggris, untuk lagu-lagu Inggris untuk internasional, dan juga album Indonesia. Tapi karena COVID-19 terjadi, jadi agak tertunda sedikit. Saudara-saudara mohon doanya supaya albumnya bisa keluar tahun ini. Jadi terpaksa saya harus keluarkan satu lagu, berapa bulan satu lagu, saudara-saudara.
Nah, mudah-mudahan bisa menjadi berkat. Dan saat ini saya melakukan pelayanan online, ya online. Banyak orang-orang dari berbagai dunia telepon, doa online kalau saya lagi ada waktunya. Dan waktu saya sempit sekali karena saya ibu rumah tangga, punya anak 4, jadi utik abu juga di rumah, jadi istri yang setia juga, jadi pelayan Tuhan yang setia juga. Dan jadi ya begitulah, saya memang jadi kacungnya Tuhan. Mary Tampang Ford, pagi Mbak Hana, kami tinggal di Kanada, British Columbia, Kanada, British Columbia. Puji Tuhan saat ini kami dalam keadaan yang sehat dan sangat senang bisa menemukan postingan Mbak Hana di media ini. Sangat diberkati dengan post Ibu Hana dan keluarga. Shalom Ibu Mary, Tuhan memberkati Ibu Hana, saya Tuhan berkati selalu. Terima kasih Yusak Nayawan, terima kasih, Tuhan berkati Kak Ana dari Nurtiana. Puji Tuhan. Maria Magdalena, gereja besar di Indonesia sudah sangat menyedihkan sis. Hamba Tuhan di Indonesia butuh pemulihan. Ya, saya sangat setuju sekali Ibu. Ini kok jadi begini ya. Nah, betul Ibu, kita perlu berdoa. Karena apa? Penghakiman itu harus dimulai dari rumah Tuhan. Pembersihan itu harus dimulai daripada rumah Tuhan. Mudah-mudahan dengan kejadian yang seperti ini, saudara-saudara, banyak gereja-gereja Tuhan dipulihkan, banyak hamba-hamba Tuhan bertobat. Ya, pertobatan itu harus diutamakan dulu dari para gembala-gembala, dari para pendeta-pendeta, daripada pemimpin-pemimpin, daripada orang tua, ya, kita orang tua, dari suami-suami dan istri. Jadi memang harus dimulai dari kita dulu. Mudah-mudahan kita selalu berdoa supaya pemulihan boleh terjadi di Indonesia secara besar-besaran. Amin. Amin. Christina Lani, amin. Tuhan taruh di dalam hati saya beberapa belakangan ini untuk menanam di pot-pot di rumah saya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Carolina Linda Supiturangan, how are you Nantulang? Apa kabar? Ini Nantulang, saya orang Manado. Kami rindu memiliki lahan, mohon bantu dalam doa. Amin. Kita akan sama-sama doakan Bu ya, untuk setelah ini kita doa ini. Salam Julio da Silva. Shalom Ibu Hana, terima kasih buat sharing tentang nubuatan. Kebetulan sekarang saya mulai tanam padi, jagung, ubi-ubian, sayur dan lain-lain. Tuhan Yesus memang luar biasa. Amin. Jadi saudara-saudara, kalau kita berbicara perpuluhan, oke, sekarang perpuluhan nih. Saudara-saudara, kita harus mulai membiasakan saudara-saudara memberikan perpuluhan itu tidak hanya dalam bentuk uang. Ya, kalau engkau petani, perpuluhanmu adalah padi-padian. Nah, berikanlah itu kepada gereja Tuhan. Berikanlah itu kepada umat Tuhan. Misalnya Tuhan gerakan dikasih ke gereja gitu kan ya. Umbi-umbian itu, padi-padian itu, biarkan gereja kembali membagikannya kepada jemaat-jemaat. Jadi jemaat itu bisa merasakan, saudara-saudara. Saya pikir kita ini perlu transformasi yang namanya bagaimana caranya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Enggak hanya berupa uang. Kalau saya masih ingat cerita dulu waktu di desa. Ya, ada seorang hamba Tuhan di desa, jemaatnya cuma petani-petani biasa, mereka nggak punya uang yang banyak gitu ya. Jadi mereka cuma bisa memberikan kepada Pak Pendetanya itu ya padi dan ubi-ubi dan sayur-sayur. Itulah yang mereka beri. Nah, pendeta-pendeta harus terima, karena ini adalah berkatnya Tuhan. Nggak boleh harus semuanya diuangkan gitu ya. Karena justru nanti di saat antikris memerintah, di mana kita tidak boleh membeli dan membayar atau berdagang, menjualkan gitu, saudara-saudara. Inilah perekonomian anak-anak Tuhan. Harus bisa saling bertukar, membantu satu dengan yang lain, saudara-saudara. Nanti saya akan bicara soal ini ya, chip nanti suatu saat saya bicarakan soal itu. Jubizah Ninga, kurasa ya kalau saya ini para pendeta-pendeta besar mendengarkan khotbah saya ini yang bilang
Saudara nggak harus kasih perpuluhan pakai uang. Mungkin ini marah-marah mungkin Kak ya. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan sih sadar. Soalnya nanti ini Ibu Hana provokator ini katanya. Suruh jemaat tuh jangan kasih ke gereja. Bukan saudara-saudara. Saudara-saudara, semua harta milikmu adalah milik Tuhan. Apa yang kau berikan kau berikan itu kepada Tuhan. Engkaulah yang berkuasa atas milikmu. Saudara-saudara, engkaulah yang berkuasa, yang memimpin atas keuanganmu. Jadi saudara, engkau tanya Tuhan, itu harta milik yang Tuhan berikan kepadamu diberikan untuk apa dan bagaimana. Amin. Jadi saudara-saudara harus tanya Tuhan. Begitu. Saya bukan bikin teori baru saudara-saudara. Marita, suami saya dan partnernya dari tahun lalu sudah apply tanah untuk pertanian, namun belum sempat lulus karena sekarang lagi malah COVID-19. Mohon bantuan doa Sis Hana agar kita bisa lulus bila sampai pada waktunya. Amin. Nanti kita akan doakan ya Bu ya. Pembebasan tanah-tanah. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Carolina, Tuhan, selain menanam sayur-sayuran dan buah-buahan, saya juga ditaruhkan Tuhan untuk memelihara ternak, ayam kampung, entok, bebek, ikan. Oh, benar sekali Nantulang. Ini apa? Nantulang saya di Bangka ya, Nantulang ya. Iya, jadi betul ibu-ibu. Saya aja tadi mau pelihara ayam kampung karena telur susah dicari di sini, saudara-saudara. Dan kalau beli telur di sini dibagi-bagi, nggak boleh lewat daripada dua lusin gitu ya. Nggak boleh saudara-saudara. Jadi makanya saya tahu Amerika ini sekarang nih lagi depresi, Great Depression. Jadi depresi besar kita bilangnya pada zaman 1920-an. Yang tadi saya bilang Amerika dulu pada waktu Great Depression sebelum masuk dalam Perang Dunia Kedua, itu orang-orang dijatah beli daging berapa sekilo satu keluarga. Nah sekarang ini saudara-saudara, zaman itu terjadi cuma lebih modern. Begitu. Zaman sekarang saudara, kalau beli tisu cuma boleh satu. Kalau beli telur beli susu cuma boleh satu-satu. Jadi saya ngetes beli telur dua keranjang gitu ya, atau 2 paket gitu. Dikembaliin lagi satu loh ibu-ibu. Beli es krim saja, beli es krim yang 5 galon itu ibu-ibu. Nggak boleh, ini es krim padahal cuma es krim, bukannya bukan makanan utama gitu ya. Ini dikembalikan lagi saudara-saudara, nggak boleh beli es krim 2 galon, cuma satu. Jadi kita semuanya hidupnya sekarang tuh dibagi-bagi. Ya, Great Depression terjadi di Amerika. Kapan sekolah kenabiannya dimulai Ibu Hana? Oke, sekolah kenabiannya dimulai kalau Tuhan berkenan sekitar seminggu atau 2 minggu lagi. Karena apa? Saya lagi mempersiapkan bahan-bahannya, dikumpulin semuanya begitu ya, dan dibikin dalam slide gitu supaya teman-teman juga sudah siap. Dan kita akan bikin di grup Facebook. Dibikin di grup Facebook, nama Facebook grupnya saya akan bikin nanti. Setelah semua orang-orang yang terkumpul, saya menginginkan setidaknya ada sekitar 50 pengikut yang akan menjadi muridnya. Karena suatu saat kalau Tuhan berkenan, semua murid-murid saya yang ikut sekolah doa atau kenabian, suatu saat kalau Tuhan berkenan, kalau orang-orangnya sudah banyak, saya akan pulang ke Indonesia. Saya akan pulang ke Indonesia sambil melakukan bisnis saya yang online di Indonesia, pensertifikasian. Pulang ke Indonesia untuk proses pensertifikasian untuk yang Hana Hudson Leadership Training and Consulting. Jadi saya ingin juga jumpa dengan murid-murid semua, teman-teman semua, bisa impartasi, bisa saling mengenal, bisa saling mendoakan gitu ya. Saya ingin sekali ini terjadi. Jadi saudara-saudara, saya lagi menanti 50 peserta murid. Saya nggak tahu sekarang udah berapa. Kita semuanya lagi dipersiapkan, ibu-ibu. Jadi sabar ya, sekitar 1 atau 2 minggu lagi saya akan kasih pengumuman untuk pergi ke grup mana. Saya akan kasih linknya, grupnya kemana. Karena saya ini bukan orang, saya ini gaptek, bukan orang bukan orang internet gitu, bukan orang YouTuber gitu ya, bukan orang ini semuanya tuh. Saya ini cuma ibu biasa. Jadi saya perlu orang, cuma saya lagi nggak mau kalau tim saya ini, karena mereka ini sering keluyuran di luar. Saya nggak mau tim saya ini sering-sering ke rumah saya, karena saya ini bebas corona di sini, bersih gitu loh.
jangan sampai terkontaminasi anak-anak. Soalnya ada 4 anak di sini juga saudara-saudara. Jadi saya ibarat kata lagi menjaga gitu loh kemungkinan terinfeksinya. Nah, itu anak-anak seminari Bethel tuh kan karena masih anak-anak muda, karena mereka anak-anak muda, jadi mereka ketika mereka terkontraksi dengan virus itu, mereka tidak sadar gitu loh. Maksudnya mereka tidak tahu kalau virus itu ada dalam tubuh mereka karena tiap-tiap orang tidak menunjukkan simptomnya. Jadi saudara, saya lagi